Namo Sakyong Adi Budaya, Namo Budaya. Kali ini saya akan membahas apakah kita sudah mencintai diri sendiri atau tidak. Kalau dalam bahasa palingnya mungkin laki atau laki-laki itu lebih ke kayak keberuntungan atau kesuksesan gitu. Nah, jadi kalau kita ingat di dalam Buddha pernah menyatakan di dalam salah satu stanza dikatakan hanya diri sendiri yang bisa membuat nama baik atau reputasi buruk dan tidak ada orang yang lain yang dapat membuatnya. Nah, jadi apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Nah, dengan cara bagaimana kita mencintai diri kita sendiri adalah jika kita melakukan banyak perbuatan baik, banyak kebajikan, banyak kusala yang kita lakukan. Itu artinya kita mencintai diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak berbuat yang tidak baik, itu kita bukan atau tidak mencintai diri kita sendiri. Perbuatan atau karma itu yang kita lakukan. Kita harus ingat tidak hanya berbuah di dalam kehidupan kita kali ini aja. Perbuatan-perbuatan kita, karma-karma kita, itu akan berbuah tidak hanya di kehidupan kita saat ini, tapi juga membawa kita terus ke dalam samsara. Di kehidupan kita yang akan datang juga akan berbuah. Jadi, kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, lakukanlah banyak perbuatan baik di saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Dan selanjutnya, apakah kita sudah menjalankan kehidupan kita dengan baik? Contohnya, apakah kita masih suka marah? Kalau kita di kantor misalnya ada karyawan kita yang tidak sesuai, ya tidak melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar kita misalnya, apakah kita masih marah? Atau pada saat anak-anak tidak melakukan tugasnya gitu, apakah kita masih marah? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau sebagai orang tua, tindakan marah pun itu sebenarnya juga tidak baik. Itu adalah satu tindakan yang aku salah. Dan kedua, apakah kita masih suka berbohong? Walaupun misalnya di bisnis, kadang-kadang sebagai pengusaha, kita mungkin mengatakan, nggak ada untungnya gitu. Padahal ada untungnya. Itu adalah perbuatan yang bisa dikatakan berbohong. Ya. Apakah kita masih melakukan itu? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Semua kemarahan, kebohongan, dan segala macam itu adalah yang kita sebut sebagai kilesa atau kotoran batin. Ya. Dan kita sering sekali lebih mengutamakan kenikmatan indriawi. Atau kita ingin melakukan segala sesuatu atau objeknya ataupun hal-hal yang kita inginkan yang bisa membuat kita senang gitu ya, membuat kita puas. Nah, itu adalah objek-objek indriawi, objek-objek indera. Seperti misalnya pandangan, kalau kita melihat, kita maunya yang cantik, kita selalu ingin awet muda, misalnya gitu. Terus kemudian kita kalau mendengar lebih suka puji-pujian, ya. Kalau ada orang yang misalnya mengkritik kita, apakah kita marah atau tersinggung? Nah, itu semua adalah kilesa. Biasanya kita sangat ingin selalu mengejar kepuasan-kepuasan indriawi. Tapi Buddha sudah mengajarkan sebenarnya kita harus menyadari kalau segala sesuatu itu adalah tidak kekal, anicca, dan segala sesuatu yang tidak kekal itu adalah dukkha. Ya. Jadi bahkan kesenangan atau yang kita terima saat ini pun bisa hilang. Ya. Kita harus bisa menerima itu. Dan juga adalah anatta. Segala sesuatu itu sebenarnya adalah
tanpa diri. Itu yang selalu diajarkan oleh Buddha, bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kalau kita ingin hidup damai dan bahagia, kita harus bisa merealisasi atau memahami hal-hal seperti itu, hal-hal tersebut. Jadi kita harus puas dengan kehidupan kita, ya, apapun. Tetapi puas ini bukan berarti kita tidak semangat gitu, hanya ya sudahlah, itu menerima karma saya, tidak. Tapi kita tetap harus semangat, berusaha yang terbaik, banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Seperti yang saya sudah sampaikan di atas, kalau kita mencintai diri sendiri, kita harus banyak berbuat kebajikan. Jadi tugas spiritual kita adalah kita tadi harus merealisasi bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Kita juga harus puas dengan apa yang kita terima saat ini, ya. Kalaupun misalnya kita ada di maki atau tadi anak-anak, kita ya sudah, tapi kita harus memberitahunya dengan baik-baik, bukan dengan marah-marah. Harus sabar, ya, juga harus kita tabah, dan juga kita harus berusaha mengurangi kilesa-kilesa kita. Dan jadi sekali lagi, kalau kita ingin hidup dengan bahagia, dengan damai, kita mencintai diri kita sendiri adalah dengan berbuat lebih banyak kebajikan. Buddha ada mengatakan juga di stansa yang lain, dikatakan dalam hidup sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan baik ataupun buruk selama kita tidak mencapai arahat. Perbuatan itulah yang akan menjadi properti kita, dan berdasarkan itu kita membawanya dalam samsara ini. Jadi jangan lupa kita harus terus berbuat kebajikan. Sadhu, sadhu, sadhu.